Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul A Single Population Mean Using the Normal Distribution yang beranggotakan dari Leonardo Putra Agin, Deslita Budianti, dan Ihsan Manikam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Leonardo Parel. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Pada kesempatan kali ini mungkin akan kami awali dengan studi kasus atau pertanyaan yang kami dapat dari sebuah data. Jadi di data ini disediakan sebuah nilai SAR atau Specific Absorption Rate dari berbagai jenis model HP. Dan yang diminta dari data ini ada dua. Yang pertama, buktikan bahwa nilai SAR tidak melebihi dari 1,6, serta kita juga mencari confidence interval for true for mean. Jadi kita mencari interval untuk nilai rata-ratanya. Dan selain data berupa SAR yang diketahui, juga ada data tambahan seperti nilai CL yang diketahui yaitu 98% dan nilai standar deviasi sebesar 0,337. Kemudian langkah pertama yaitu kita menggunakan Minitab. Untuk Minitabnya sendiri yang kita lakukan pertama kali adalah input data SAR dari studi kasus ke dalam worksheet yang ada di Minitab. Kemudian setelah itu kita lakukan pengolahan data dengan menekan tombol start, kemudian kita ke basic statistik, kemudian kita ke one sample z. Di sini kita menggunakan uji z karena di dalam data telah diketahui standar deviasinya, sehingga yang paling cocok adalah menggunakan sampel z. Setelah kita masuk ke dalam one sample z formin, akan muncul tabel sebagai berikut dan kita isi yang paling atas yaitu each in a column, kemudian bawahnya kita masukkan data SAR-nya, kemudian kita isi standar deviasinya sebesar 0,337 dan hipotesis mean-nya yaitu 1,6. Setelah itu kita tidak langsung oke, tapi kita masuk ke option dulu, mengganti confidence level sesuai dengan studi kasus yaitu 98%, dan kemudian alternatif hipotesis min kurang dari hipotesis minnya. Kemudian baru kita pilih tombol oke dan kita lanjut ke sesi berikutnya. Mungkin setelah ini pada saudara Yes bisa dilanjutin. Oke, untuk kasus selanjutnya itu kemudian kita akan didapat nilai berupa p-value yang akan dijadikan acuan dalam menentukan kesimpulannya. Next. Langkah ketiga yaitu kita melakukan analisis atau populasi min uji z-test. Yang pertama itu hipotesis, yang kedua nilai alfa sama dengan 0,02, yang ketiga statistik hitung, p-value itu sama dengan 0. Keempat, daerah kritisnya itu sama dengan H0 ditolak jika p-value lebih kurang dari alfa. Dan yang kelima, kesimpulannya jadi H0 itu ditolak jika p-value kurang dari alfa 0,02. Sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, di mana SAR tidak melebihi dari 1,6 sehingga pernyataan yang diberikan bernilai benar. Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk menentukan nilai confidence interval for true mean, di mana kita mencari interval true SAR min dengan confidence level sebesar 98%. Langkah pertama yaitu menentukan rata-rata mean dari data yang telah disediakan, maka dari hasil perhitungan akan didapat nilai rata-rata mean sebesar 0,94. Untuk langkah kedua, kita mencari nilai EBM dengan confidence level sebesar 98%. Maka didapat nilai alfa sebesar alfa sama dengan 1 sampai dengan CL. Maka alfa itu sama dengan 1 sampai dengan 0,98. Didapat sebesar 0,02. Kemudian menentukan area normal density di sebelah kanan sebesar 0,01. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Ihsan Manikam.
Dari sini kita dapat dicari nilai Z 0,01 untuk menentukan nilai IBM-nya. Dengan cara rumus sebagai berikut dan didapatkan hasilnya sebesar 0,1431 sehingga interval confidence itu dapat dihitung dari persamaan rata-rata plus minus IBM-nya, maka didapat nilai intervalnya sebesar 0,8 sampai dengan 1,08. Dan kesimpulan pada presentasi kali ini itu dari hasil data yang telah dianalisa dapat diketahui bahwa pernyataan tentang nilai SAR yang ada di HP tidak boleh lebih dari 1,6 adalah benar. Dan itu terbukti dari hasil perhitungan di mana nilai p-value adalah kurang dari nilai alpha sehingga H0-nya ditolak. Dan dapat diketahui juga nilai interval confidence berupa mean adalah antara 0,8 sampai dengan 1,08 sebagai pelengkap data serta menjawab pertanyaan dari jurnal yang telah. Oke, mungkin cukup sekian presentasi kami pada hari ini. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.